Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kelas 10 kelompok B di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Semua baik ya? Nah, karena keadaan kita saat pandemi ini, anak-anak harus menjaga kesehatan. Yang pertama, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya. Sebelum kita belajar, kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh Linda, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, terima kasih Lindo. Setelah berdoa, ya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang sudah hadir? Ahmad Lindo. Hadir. Garuda Pancasila. Ya. Ayo semua. Lagu Garuda Pancasila adalah untuk mengingatkan bahwa Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa kita, ya. Tepuk PPK terlebih dahulu. Nasionalis. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengulang kembali materi kita sebelumnya, ya. Karena materi kita pada tema 4 ini adalah berbagai pekerjaan, maka di sini ada jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan terbagi atas dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Siapa yang tahu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa? Dokter. Guru. Siapa? Guru. Ya, terlebih dahulu, raise hand terlebih dahulu. Ayo Elsa. Dokter. Polisi. Dokter. Politis. Pemadam kebakaran. Ya. Guru. Ya, ada dokter. Perawat. Pemadam kebakaran. Kemudian jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Raise hand. Kasih. Siapa? Pedagang. Materi kita pada hari ini adalah tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 3. Dengan pokok materi, pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Dan unsur-unsur dalam cerita. Jadi dua pokok materi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak penjelasan mengenai unsur-unsur dalam cerita dan membaca teks cerita, anak-anak nanti mampu menelaah unsur-unsur yang ada dalam cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan dengan baik. Ya, setelah berdiskusi kelompok mengenai cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan, anak-anak mampu menyampaikan pendapatnya dengan baik dan benar. Setelah diberikan gambar pemanfaatan barang bekas, anak-anak mampu menganalisis pentingnya pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam di sekitar dengan baik dan benar. Setelah menyimak video pemanfaatan barang bekas, anak-anak mampu melaksanakan pemanfaatan barang bekas di lingkungan rumah dengan baik dan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu memasuki penjelasan materi mengenai unsur-unsur dalam cerita,
Tidak ada. Sekarang Ibu lanjut. Unsur-unsur dalam cerita. Ya, ada 5 unsur dalam cerita. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Yang kedua, watak. Watak adalah sifat, perilaku, atau tabiat tokoh dalam cerita. Jadi ada 5 unsur dalam cerita ya. Apa saja itu? Boleh raise hand? Lindo? Tokoh. Ya. Tema. Kita lanjutkan membaca teks mengenai Pak Duha, Sang Penyelamat Lingkungan. Tolong anak-anak siapkan dulu buku temanya dan halamannya. Ini adalah teks cerita mengenai Pak Duha, Sang Penyelamat Lingkungan. Siapa yang mau membacanya? Raise hand. Boleh, Lindo? Sang penyelamat lingkungan. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Tampomas, Sumedang, hiduplah seorang kakek bernama Duha Juwairi. Sudah, Bu. Ya. Jadi dari cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan ini, jadi tokohnya itu adalah Pak Duha, ya. Pak Duha ini orang yang sangat gigih walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, ya. Daerah tersebut adalah daerah yang ditinggalkan oleh orang-orang dari penambang pasir. Kemudian daerah yang gersang dan tandus ditanami oleh Pak Duha tumbuh-tumbuhan. Walaupun keadaannya sulit, tapi Pak Duha tetap tidak patah semangat, ya. Nah, sekarang anak-anak silakan mengidentifikasi, menelaah unsur-unsur yang ada di dalam cerita Pak Duha Sang Penyelamat. Anak-anak boleh berdiskusi, ya. Kemudian hasil diskusinya nanti anak-anak boleh sampaikan pada saat kita presentasi, ya. Sekarang silakan dibaca dulu cerita Pak Duha Sang Penyelamat. Kemudian anak-anak berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit, ya. Diskusinya kan di WhatsApp grup. Ya, ada kelompok bintang, kelompok Garuda, ya, kelompok Raja Wali, kemudian kelompok buah-buahan, ya. Boleh ditutup dulu mikrofonnya, silakan dibaca dulu. Nah, sekarang ini adalah lembar kerja kita, ya. Jadi hasil diskusi anak-anak tadi kita akan tuangkan ke dalam peta konsep berikut. Ya. Judul Selamat lingkungan. ya. Jadi judulnya adalah Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Ya. Ini adalah peta konsep dari cerita.
Kemudian latarnya berada di mana cerita Pak Duha ini? Di kaki Gunung Tampomas, Sumedang, Bu. Ya, di kaki Gunung Tampomas. Ya, latarnya atau tempatnya terjadi di Gunung Tampomas, daerah Sumedang. Kemudian tokohnya. Siapa tokoh yang ada dalam cerita? Pak Duha. Ya, Pak Juhairi, ya. Sang Pelamat. Ya. Kemudian sifat atau watak dari tokoh Pak Duha pantang menyerah. Yang terakhir adalah pesan moral, ya. Apa pesan moral dari cerita Pak Duha Sang Penyelamat? Setiap orang bisa menjadi pahlawan asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungan. Setiap orang bisa menjadi pahlawan asalkan dia melakukan hal-hal yang berguna untuk lingkungan. Setiap orang bisa menjadi pahlawan asalkan Dia melakukan apalagi hal-hal hal-hal yang berguna yang ya untuk lingkungan. hal-hal berguna. Oh, hal-hal yang berguna untuk lingkungan. Iya, Bu. Ya, ini adalah pesan moralnya. Syakira, Bu. Oke, Sakira. Kita harus mencontoh keteladanan, cinta terhadap lingkungan, peduli, semangat, berjiwa sosial tinggi, tanpa yang ada pada diri Pak Duha. Iya, ya, bisa menentukan, ya. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan keseluruhan dari isi cerita? Ya, Sakira. Judul cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Tokoh Pak Duha. Tempat sebuah desa yang terletak di kaki sifat watak tokoh. Baik, penyayang lingkungan. 3. Pahlawan lingkungan. Pekerja keras. Ya, ya. Itu adalah hasil dari pendapat kelompok bintang. Sekarang dari kelompok Garuda. Yang pertama, judul cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. Yang kedua, latar tempat di kaki Gunung Tampomas. Ya, itu tadi adalah pendapat dari kelompok Garuda. Sekarang dari kelompok buah-buahan. Latar tempat sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Tampomas, Sungai Kreatif. Pesan moral, kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. Jangan membiarkan lingkungan di sekitar kita menjadi rusak. Adalah pendapat dari kelompok buah-buahan, ya. Sekarang kelompok yang terakhir. Kelompok siapa? Raja Wali. Judul cerita Pak Duha Sang Penyelamat Lingkungan. 2. Latar tempat di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Tampomas, Sumedang. 3. Tokoh Pak Duha Juhairi. 4. Sifat watak tokoh. 1. Pak Duha Juhairi mempunyai sifat peduli dan tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan. Tempat tinggalnya rajin, pantang menyerah, bekerja tanpa pamrih,
untuk mengubah lahan hijau menjadi tandus. Salah Bu. Mengubah lahan tandus menjadi hijau. Salah Bu. 5. Pesan moral, segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh semangat akan mendapatkan hasil yang memuaskan karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sudah Bu. Ya, baik sekali ya. Ayo tepuk semangat dulu buat kalian yang sudah berdiskusi dengan baik. Ayo tepuk semangat. Ya, bagus sekali. Anak yuk diskusi aktif di WA. Kemudian sudah pandai mempresentasikan hasil diskusi dan juga sudah bisa menentukan unsur-unsur cerita dalam sebuah cerita ya. Nah, dari cerita Pak Duha ini, dari hasil diskusi kalian, kesimpulannya adalah bahwa Pak Duha adalah seorang yang pantang menyerah. Sekarang coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu ya video pembelajaran kita ya. Kalau Pak Duha tadi dia menyelamatkan lingkungan dengan menanam hutan kembali ya, yang tadinya lahan gersang, lahan tandus, semua berpasir bisa kembali hijau karena usaha Pak Duha dengan menanam kembali pohon-pohon. Nah, sekarang video yang Ibu mau berikan kepada kalian ini adalah usaha pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas ya. Jadi seperti apa barang bekasnya itu? Silakan anak-anak simak dari video ini ya. Tolong simak baik-baik pemanfaatan lingkungan dari barang bekas. Kamu kalau sampah kemasan air mineral dapat menjadi masalah bagi lingkungan. Kami mencoba untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semua bagaimana langkah kita untuk dapat mengurangi peredaran sampah kemasan air mineral. From a trash to a trash bin. Itulah ide yang kami tawarkan. Kami mencoba untuk memanfaatkan kembali botol-botol tersebut menjadi tempat penampungan sampah. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Nah, ya. Tadi kan sudah lihat video yang dilakukan oleh kakak-kakak tadi adalah pemanfaatan lingkungan dengan menggunakan barang bekas, ya. Apa yang digunakan mereka untuk membuat bak sampah tadi? Barang bekas apa? Air, botol air mineral. Pelestarian lingkungan itu tidak hanya, maka dari itu bahan-bahan plastik seperti botol, kemudian ban, kemudian kertas, kemudian bahan-bahan yang bisa didaur ulang agar lestari lingkungan kita, maka kita bisa menggunakan kembali. Contoh tadi seperti video tadi, botol air mineral bisa digunakan untuk membuat tempat sampah. Kemudian kertas-kertas bisa didaur ulang kembali sehingga bisa digunakan kembali ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu berikan. Nah, dari gambar ini kan terlihat semua benda-benda itu terbuat dari bahan bekas. Yang ketiga itu terbuat dari apa? Botol aqua. Bodinya dari botol aqua ya. Dari botol aqua kita bisa daur ulang kembali menjadi tempat pensil. Jadi anak-anak kalau di rumah banyak botol aqua,
botolnya jangan dibuang begitu saja. Lebih baik kita daur ulang kembali menjadi pot tanaman atau kita buat menjadi hasil karya. Seperti tempat pensil, kemudian juga tempat pot tanaman, atau menjadi tempat pot tanaman hias ya. Jadi jangan dibuang begitu saja ya, karena bahan-bahan plastik bisa kita gunakan kembali. Sekarang coba anak-anak perhatikan manfaat dari daur ulang barang bekas ya. Yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan. Jawab pertanyaan berikut ini. Nah, ya. Yang pertama, manfaat pembuatan kerajinan dari bahan bekas adalah, siapa yang bisa angkat tangan? Atir? Bisa menjadi wadah pensil, pot bunga. Iya. Jadi bahan bekas tadi bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang berguna kembali ya, bisa jadi tempat pensil, tempat pot ya, betul sekali. Serta ice breaking dulu ya, supaya anak-anak semangat. Kalau sudah maka suka hati tepuk tangan. Maka suka hati, mari kita kalau suka hati bilang hore, hore. Kalau suka hati bilang hore, hore. Ya, semangat. Sudah semangat. Iya. Nah, karena sudah semangat, kita akan mengerjakan evaluasi di Google Form. Nanti Google Form-nya sekarang Ibu bagikan ke link-nya, ya. Ibu tunggu hasilnya. Ibu jelaskan kembali, untuk mengerjakan Google Form, anak-anak tidak mengklik nama, tetapi kalian mengetik nama kalian sendiri, ya. Ini adalah soal tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Soal terdiri dari pilihan ganda berjumlah 10 soal. Sudah ada 17 anak yang mengerjakan. Ada Naraya,
kita refleksi diri. Bagaimana perasaan anak-anak belajar pada hari ini? Bagian mana yang kalian sukai dari pelajaran kita hari ini? Nah, kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menentukan unsur-unsur dalam sebuah cerita. Ada 5 unsur dalam cerita. Yang pertama watak, tokoh, latar, tema, dan judul, ya. Kemudian pembelajaran yang kedua, pemanfaatan barang bekas guna melestarikan lingkungan. Tadi anak-anak sudah melihat pemanfaatan botol plastik menjadi bak sampah. Kemudian botol plastik juga bisa digunakan untuk pot tanaman atau untuk tempat pensil, ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Materi tema 4, subtema 3, PB 4, ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Ucapan alhamdulillah, ya. Terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.